Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi ini saya berkunjung kembali ke salah satu peternak yang sudah senior ya. Jadi saya sebagai peternak baru atau pemula saya menyadari harus sering-sering berkunjung ke peternak yang sudah lebih dahulu. Untuk apa? Tentunya untuk menambah pengetahuan ya, bagaimana untuk beternak domba itu, bagaimana menangani masalah-masalah yang terjadi pada peternakan domba. Nah, setelah saya berkunjung nih teman-teman, ada cerita yang saya pikir nantinya bisa saya bagikan kepada teman-teman. Cerita ini menginspirasi saya dan mungkin teman-teman juga nantinya, bahwa salah satu peternak yang saya kunjungi ini adalah menjadikan peternak ini sebagai sumber pendapatan utamanya untuk menghidupi keluarganya ya teman-teman. Jadi ini adalah Mang Dasir ya. Mang Dasir itu dulunya adalah buruh tani, tetapi sekarang meninggalkan profesi tersebut dan beralih menjadi peternak domba. Peternakan domba yang beliau punya itu menggunakan sistem tradisional ya, masih seperti cara nenek moyang kita terdahulu, yaitu dikasih makan rumput yang diarit dulu gitu kan, kemudian ada juga yang dikembala. Telung karung. Iya. Saya 5. Menurut beliau, setiap harinya tidak kurang dari 3 karung rumput yang harus dicari untuk diberikan ke domba-dombanya beliau ya. Beliau mempunyai 55 ekor domba yang beliau ternak dan menghasilkan tentunya pendapatan buat beliau untuk menghidupi keluarganya. Ya usuli garam apa 2 penny. Ternyata teman-teman, walaupun lahan ini adalah lahan pengairan, itu tidak semua orang boleh mengarit di sini. Kenapa Mang Dasir boleh mengarit di sini? Karena menurut beliau ini adalah lapaknya beliau yang rumputnya ini ternyata sudah dikasih pupuk oleh beliau, rutin dikasih pupuk oleh beliau. Pupuk yang digunakan pun adalah bukan pupuk kandang atau pupuk lainnya, tetapi memang pupuk yang dibeli dari toko, jenisnya itu urea. Sekembalinya ke rumah beliau, saya melihat ada tumpukan rumput yang kondisinya sudah layu ya teman-teman. Dan ternyata memang rumput-rumput ini beliau ambil kemarinnya. Metodenya tetap dilayukan dulu baru dikasihkan ke domba-dombanya. Nah, di saat ini saya berkesempatan juga berbincang-bincang dengan istrinya Mang Dasir nih teman-teman. Berbagi pengalaman bagaimana sih menjalani hidup dari profesi sebagai peternak murni ya, jadi tidak punya profesi lain selain beternak domba. Di sini ada Bisaniah nih teman-teman. Bisaniah harus nganggu bahasa Indonesia atau nganggu bahasa Jawa baik? jadi intinya mah cukup ya. Nah, bakal oli duitku priwen sih ngedole ku sepirang bulan sepisan. Bakal wis anak-anak baik. Ya 3 bulan sepisan ta, 2 bulan sepisan. Ngedol wedusek iki 5 bulan sepisan. Oh, sekali ngedol pira? Ya apa inggang udus ya. Waktu saya sing dar-daran akeh ya 3 4. Jadi setelah saya berbincang dengan istrinya beliau nih teman-teman, menurutnya bahwa dengan hanya beternak pun biaya hidup sehari-hari itu bisa dicukupi.
Walaupun memang dengan beternak ini tidak bisa mendapatkan penghasilan bulanan atau hanya bisa mendapatkan penghasilan 5 bulanan, tetapi beternak ini tidak beda jauh seperti halnya masyarakat pada umumnya. Jadi memang masyarakat di Indramayu itu sebagian besar bertani, teman-teman. Bertani itu dari musim tanam sampai dengan panen membutuhkan waktu 4 sampai 5 bulan juga. Jadi menurut Mang Dasir ini beternak dan bertani itu tidak jauh berbeda. Dan Mang Dasir ini nyaman beternak domba, lebih nyaman beternak domba itu karena jika petani pada saat musim tanam adalah masa-masa mengeluarkan modal, kemudian memasuki musim pemupukan juga masa-masa mengeluarkan modal, dan akan panen kemudian bertanam lagi dan keluar modal lagi. Berbeda dengan beternak, mengeluarkan modalnya itu hanya di awal-awal saja, teman-teman. Jadi di awal itu mengeluarkan modal membelikan indukan, kemudian dipelihara sampai beranak dan anaknya itu dijual, itu mereka anggap adalah panen. Dan untuk mencapai panen berikutnya tidak akan mengeluarkan modal lagi, teman-teman. Jadi satu kali mengeluarkan modal maka akan dipanen atau mengalami musim panen secara terus-menerus. Ini kebetulan di samping saya ada anaknya Mang Dasir nih yang kadang-kadang juga membantu mengurus ternaknya. Namanya Mas Una nih. Nah, kalau Mas Unanya sendiri sejauh mana nih Mas Una membantu bapaknya untuk beternak ini? Maksudnya gimana? Ya mengarit atau hanya mengembala atau hanya membersihkan kandang saja nih setiap harinya? Ya kadang-kadang itu bersihin kandang, membantu ngarit. Ngarit juga ya? Angon juga. Itu. Jadi memang teman-teman untuk 50 domba ya, kalau hanya mengandalkan satu orang tuh sangat berat ya, apalagi sistem pakannya ngarit ya. Jadi dalam satu hari tuh berapa karung untuk satu hari makan? Kadang-kadang 3 karung. 3 karung ya. Nah, jadi kadang-kadang ya lebih lah, minimal 4 karung. 4 karung itu teman-teman, itu yang dibawa pulang. Sementara dombanya ini sendiri pun dari jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore itu dikembala keluar. Sekarang tiba saatnya Mang Dasir dan Mas Una kemudian Bisania istrinya itu pergi mengembala domba-dombanya keluar kandang nih teman-teman. Karena melihat air di sungai itu jernih ya, makanya Mang Dasir ini memutuskan untuk memandikan dulu domba-dombanya sebelum dibawa keluar. Nah, terlihat sekali ya teman-teman, kerjasama di antara mereka sangat terjalin dengan baik ya. Ada yang menjaga di atas, ada yang memandikan di bawah, dan begitu terlihat ya, kita terlihat semua memang mengurusi domba sebanyak ini tidak mudah ya teman-teman. Perlu kerjasama yang baik agar bisa berjalan dengan baik. Setelah selesai memandikan domba-domba, Mang Dasir dan Bisania melanjutkan untuk mengembala ke lahan-lahan yang masih mempunyai rumput hijau ya teman-teman. Sementara Mas Unanya sendiri kembali ke rumahnya. Jawa Angon wis umur pira? Seminggu solid di Jawa Angon tuh. Orang kepanasan orang. Saya pun tidak sengaja mendapatkan ilmu baru ya, atau pengetahuan baru nih teman-teman. Di sana saya melihat ada cempe-cempe yang ikut dikembala. Saya pun bertanya mulai usia berapa cempe tersebut diikut sertakan saat menggembala.
ternyata cempe tersebut sudah bisa diikutsertakan atau sudah bisa dikembala mulai dari usia 7 hari atau mulai dari 10 hari. Dan pengalaman saya pribadi ya, saya pernah ada cempe yang mati gara-gara kepanasan. Waktu itu memang di kandang umbaran saya ada waktu-waktu di mana domba-domba itu diumbar dan terdapat cempe yang kepanasan lalu mati ya. Tetapi di sini tidak terjadi. Terlepas itu semua adalah karena kebiasaan domba itu masing-masing ya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 atau jam 4 sore. Itu berarti Mang Dasir dan istrinya beserta dombanya itu sudah saatnya untuk pulang. Terus suket geke oli kapan? Oli ngarit kapan? Esok. Oh lagi esok ngarit kian. Oli rong kandek ditambah. Akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang dari pagi sampai sore, sekarang sudah saatnya Mang Dasir ini beristirahat ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 atau jam 5 sore. Saya juga melihat di sana sudah ada 2 karung rumput yang tadi pagi diperoleh, dan 2 karung rumput ini adalah untuk stok pakan nanti malam dan yang satunya untuk pagi hari ya teman-teman. Artinya dalam 1 hari penuh ini Mang Dasir sudah melakukan tugasnya sebagai peternak dan akan kembali ke besok untuk melakukan rutinitas seperti hari ini ya. Ya wis Mang Dasir permisi ya. Ya. Ceritanya semono bae, boka tanah pesan-pesan apa sih harus dia omong? Hah? Gampang kok ngomong mana? Oh, gampang. Ya wis. Ya wis suwun Mang Dasir. Akhirnya saya pun berpamitan pulang ya setelah 1 hari bersama Mang Dasir, dan banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil khususnya mengenai beternak domba untuk biaya hidup sehari-hari ya. Pada intinya jika kita serius melakukan sesuatu, serius berikhtiar ya, pasti ada rizki yang Allah berikan kepada kita. Pasti Allah akan mengganti semua jerih payah keringat kita untuk kita bisa gunakan sebagai biaya hidup ya. Dari cerita Mang Dasir ini saya pun jadi teringat bahwa ada pemuka agama yang pernah berkata, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan bahwa menyarankan kepada kita semua sebagai umatnya untuk mencoba memelihara domba. Kenapa? Karena di domba itu terdapat banyak berkah. Berkah inilah yang sekarang dirasakan oleh Mang Dasir, yaitu berkah untuk bisa menghidupi keluarganya dan bisa bekerja sama dengan keluarganya. Berbeda dengan ada yang mungkin kita masih bekerja di perantauan, yang masih jauh dengan keluarga, jauh dengan anak dan istri, itu Mang Dasir lebih memilih nyaman untuk beternak domba karena bisa berkumpul bersama keluarga di kampung dan hidup bersama. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.